Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast FHSH. Nah, kali ini kita kedatangan dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, dengan Bapak Isfironi, ya Pak. Ya. Sebelum lanjut pada podcast kali ini, saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada Bapak. Bapak Isfironi, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, walaupun masih ada batuk sisa seminggu yang lalu ini. Ya, alhamdulillah. Sehingga suaranya agak ngerok sedikit ini. Ya. Nah, Bapak Isfironi, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema hukum adat ya Pak ya. Oke. Nah, terkait hukum adat, sebenarnya apa sih hukum adat itu Bapak? Nah gini ya, kita kalau bicara tentang hukum adat itu sendiri ya, kalau per definisi lah mudahlah. Jadi mudahnya kita bisa sebut bahwa hukum yang memang hukum tak tertulis yang menjadi rujukan dari sebuah masyarakat di satu lingkungan adat tertentu, itu gitu. Oh, begitu. Tapi terkait dengan konteks pembahasan tingkat akademik, ada baiknya kita terlebih dahulu penting untuk membahas tentang bagaimana sih hukum adat itu letaknya di mana kalau dalam kajian keilmuan hukum, supaya kita tidak meminggirkan satu tema tertentu dan mengutamakan tema yang lain. Jadi orang kan ujuk-ujuk kalau ngomong hukum itu seolah-olah hanya ahli hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan lain sebagainya. Seolah-olah hukum adat itu sesuatu yang dianggapnya bagian dari adat istiadat yang hari ini bisa jadi kita pandang sesuatu yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Sekarang sudah modern, kok ngomongkan adat istiadat. Terkesannya terlalu tradisional gitu Pak. Terus makanya disitulah urgensi daripada bahwa hukum adat ini. Padahal dalam sejarah kita, hukum adat itu sangat penting dalam rangka pembentukan hukum nasional. Jadi kalau kita pelajari misalnya sejarah politik hukum adat, nanti akan ketemu bahwa sesungguhnya dimulai di era kolonial sampai hari ini, hukum itu adalah sesuatu yang sambung menyambung, yang tidak bisa kemudian kita hanya sekedar mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini hanya warisan Belanda, hukum warisan kolonial dan sebagainya, seolah-olah menafikan apa yang menjadi potensi fakta yang ada di wilayah Nusantara yang sejak dulu sudah hidup teratur dengan satu tata tertib yang tak tertulis, yang kelak oleh para penemu ya seperti Van Vollenhoven, Sunukar Gronjo kelak disebut dengan adat reh itu. Adat atau hukum adat. Jadi penting kita ngomong dulu ya. Jadi bicara tentang dulu dalam konteks luasnya. Yang pertama misalnya ya, kita harus tahu dulu posisinya hukum adat itu di mana kalau dalam konteks paradigma hukum itu. Hukum itu kan kalau dibagi menjadi dua, itu ada hukum itu ada yang wilayah yang ideal ya, ada di bagian yang ideal dan ada yang real. Ya. Yang ideal itu biasanya yang dibahas adalah hal-hal yang sifatnya menjadi ilmu alat daripada hukum itu. Setiap ilmu itu kan ada alatnya, ada ilmu alatnya. Kalau saintifik, ilmu alatnya matematika. Kalian kepingin memahami tentang Islam ya harus belajar nahwu shorof, ya, mantik, batik, ma'ani dan lain sebagainya itu ya. Itu sudah pasti. Nah, tapi belajar hukum kalian harus belajar apa yang disebut dengan satu filsafat hukum. Kedua, kaidah-kaidah hukum, kemudian teori-teori hukum. Tiga hal itulah yang kelak kemudian menjadi alat, karena metodenya hanya satu dalam hukum itu, inner logical sequence. Jadi metodenya hukum itu hanya satu, yaitu logika nalar daripada tiga ilmu alat tadi, itu yang dipakai untuk membahas studi hukum, baik studi hukum misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dan lain sebagainya ya, hukum perseorangan, hukum hukum ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali kita
mereduksi hukum itu menjadi undang-undang. Nah, ini bedanya di situ ya. Jadi fakultas kita ini kan fakultas hukum, Ya, bukan jelasnya- fakultas undang-undang. Ya, Nah, hukum jelasnya itu hukum. berarti ada logik. Nah, Yang jadi the rasional. logic ini intinya adalah logik. Logiknya itu seperti apa? Bagaimana hukum itu diatur? Makanya kemampuan kita berlogika dalam hukum itu menjadi penting. Tolak ukur, Pak, ya. Tolak ukurnya. Nah, kalau masalah pasal-pasal itu semakin sering kita buka, maka kita akan paham Ya. pasal berapa, undang-undang apa dan Nomor sebagainya. berapa dan sebagainya. Nah, jadi Ya. gitu. Jadi konteksnya di situ. Terus di wilayah kanan yang real itu ada namanya antropologi hukum, ya, ada sosiologi hukum, kemudian ada juga psikologi hukum, ada sejarah hukum. Itu adalah bagian real daripada paradigma hukum. Nah, keduanya ini nanti dipertemukan dengan satu studi yang disebut dengan politik hukum. Jadi sebuah norma hukum itu tidak terbentuk atas dasar pikiran yang mengawang tanpa kemudian melihat sesuatu yang empirik. Secara nyata ya, Pak. Secara Ya? nyata. Ya, secara Nah, empiris. disitulah kemudian bidang-bidang hukum itu terbahas melalui apa yang disebut dengan politik hukum. Politik hukum itulah yang merumuskan kemudian menjadi bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum ini, Dan lain hukum sebagainya. dan lain sebagainya. Nah, bidang-bidang tadi itu juga misalnya di tingkat pelaksanaannya di tingkat peradilan misalnya ada yang namanya hukum acara. Dalam hukum acara pun masing-masing hukum acara pidana misalnya ya ada aspek filsafatnya juga. Ada aspek normanya juga, ada aspek teorinya juga. Jadi betul-betul aspek ya, Pak. makanya tadi aspek ideal itu tidak bisa tidak, mesti harus dipelajari. Namanya ilmu alat. Alat Jadi, untuk mempergunakan menggunakan seluruh segalanya, Pak, ya. segala itu. Tanpa alat maka tanpa tidak alat akan itu berjalan. orang nggak ngerti. Sehingga nanti ketika kita sarjana hukum menjadi apapun ya dalam bidang hukum itu, entah jadi pengacara, utamanya jadi pengacara Ya, itu basisnya adalah argumentasi. Bagaimana dia mengargumentasikan sesuatu itu, apakah masuk pidana dalam pidana misalnya ya, Ya. atau tidak. Jadi tidak kemudian kemampuan untuk melobi sana melobi sini itu bukan Ya. hukum, bukan begitu harusnya. Tanpa Jadi didasari, kemampuan ya. argumentasi rasional untuk menciptakan sesuatu yang disebut tujuan daripada hukum, yaitu keadilan. Jadi keadilan itu harus berbasis etik. Etik itu adalah sesuatu upaya bagaimana normativitas itu kemudian diargumentasikan secara rasional. Nah, setelah rasional diargumentasikan sehingga bisa Dinalar. makanya sesuatu yang dipandang sebagai hal yang memiliki masalah etik apabila dia tidak memiliki kecukupan argumentasi. Jadi jika tidak didukung dengan argumentasi yang iya, kuat, bisa dia pandang sebagai punya masalah etik. Etik itu the as it should be, artinya bahwa akan apa alasan-alasan normativitas segala sesuatu itu diiyakan, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Oh. Nah, itu alasan etiknya. Karena hukum itu kan intinya nanti keadilan. ya karena merujuk pada tujuan sebelumnya. Jadi keadilan itu bukan karena like and dislike, bukan karena Suka atau enggak suka. tidak suka dan lain sebagainya, tetapi pada argumentasi. Kenapa seseorang itu dinyatakan benar atau salah? Nah, itu adalah basisnya adalah argumentasi. Ya, jadi harus Nanti ada kaidah-kaidah tentu ya kan gitu. Ya. Dan yang sangat terkait dengan ini adalah yang sangat terkenal bahwa segala sesuatu semua itu sama di hadapan hukum. Jadi penguatan dalam argumentasi penting ya, Pak. iya, nah disitulah. Karena itu sebagai alat Ya, jadi kan sudah paham kan ini ya posisinya ya. Ya. Jadi posisi yang ideal, posisi yang real, Jadi, karena disatukan nanti dengan politik hukum tersebut ya, Pak ya. politik yang hukum, melatar belakangi yang melatar hukum belakangi. itu. Nah, lanjut nih Pak. Masih terkait dengan hukum adat, Pak. Hmm. Apakah ada peranan dalam pembentukan hukum positif
atau hukum nasional. Nah, jadi dalam pembentukan hukum positif itu apakah ada peranan hukum adat di situ, Pak? Nah, ini Kira-kira bagaimana, Pak? kita harus jalan lari dulu ke belakang, ya. Harus melihat sejarah terlebih dahulu. Yang jauh dulu, ya. Jadi dulu, ya, jauh sebelum era kolonial, ya. Kita ambil contoh, kita shortcut aja ya. Barat itu kalau melihat timur, Ya. ya, Barat itu orang Barat, maksudnya pemikiran Barat itu kalau melihat timur. Timur itu sebagai kelompok masyarakat yang uncivilized, yang tidak berbudaya, tidak berperadaban. Kelompok Barat ya, Pak? Yang timur, yang uncivilized, ya, itu dilihat oleh Barat merasa bahwa mereka itu berperadaban, civilized. Nah, ciri berperadaban itu yang utama itu adalah hukum, adanya hukum. Jadi hukum itu kan unsur peradaban yang paling tinggi dalam yang dicapai oleh manusia. Makanya bangsa-bangsa besar itu biasanya terkenal karena apa? Memiliki hukum. Dan itu hukum tertulis. Kayak hukum Hammurabi misalnya ya. Di Mesir juga ada dan lain sebagainya. Di belahan banyak bumi ini kan banyak hukum-hukum tertulis. Ya, nah, sehingga ini menghasilkan apa yang disebut dengan dalam tanda kutip kecongkakan daripada Barat melihat wilayah timur. Nah, ketika era kolonial mereka datang pada ke wilayah timur. Nah, mereka melihat, oh ini kok nggak ada hukum. Kok berbeda? Nggak ada hukum gitu loh. Nggak ada hukum dalam pengertian mereka. Dalam pengertian Barat. Dalam pengertian Barat bahwa hukum itu harus tertulis dan sebagainya. Nah, jadi sejak tahun 1800 pemerintah kolonial itu kan mengambil alih wilayah yang dulu dikuasai oleh yang disebut dengan Serikat Dagang yang dikenal dengan VOC itu. Oh iya. 1799 mengalami kebangkrutan sehingga tahun 1800 itu diambil alih oleh pemerintah kolonial. Lah, saat pemerintah kolonial tadi, pemerintah Belanda mau menguasai, mengalih-alih ini, tentu kan mereka kan butuh perangkat-perangkat hukum dan sebagainya, termasuk orang-orangnya juga. Diutuslah banyak orang di sini. Nah, bersamaan dengan itu, pada tahun 1848 di Belanda sana terjadi apa yang disebut reformasi hukum. Groundwork-nya itu, undang-undang dasarnya itu direformasi. Dirubah, karena dorongan dari perubahan dari kelompok liberal di sana. Nah, kelompok liberal di sana itu melakukan reformasi hukum. Bersamaan dengan reformasi hukum itu kemudian ada pikiran, oleh karena kita punya wilayah ya bukan kita dalam pengertian Belanda maksudnya ya. Sana ya Belanda itu punya wilayah yang disebut dengan wilayah jajahan ya, di wilayah Nusantara itu disebut Hindia Belanda. Maka bagaimana kalau kemudian diunifikasi saja, aturan mainnya disamakan aja di Belanda sana dengan ada ini. Oh iya, Pak. Nah, akhirnya diutuslah para pegawai-pegawai kolonial itu untuk menjabat jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk mengelola sesungguhnya aset-aset yang ada. Aset-aset tadi itu yang ditinggalkan oleh VOC tadi itu, ada jadi gubernur jenderal, ada ini dan sebagainya. Ya, untuk mengisi kekosongan itu ya, Pak. Nah, makanya ketika tahun 1857, maka ide itu dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan peraturan untuk mengeterapkan undang-undang di Eropa Belanda tadi itu di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu, Pak. Tetapi oleh tokoh-tokoh yang tadi sudah ditempatkan di wilayah Hindia Belanda ini itu ditolak. Oh, yang sebelumnya sudah ditunjuk. Kalau kita mau diterapkan itu ditolak karena setelah datang dan mendalami wilayah Nusantara ini ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak sesuai ekspektasi ekspektasi. Jadi mereka menganggap kan uncivilized ya. Memang dicari hukum itu di kerajaan dulu kan di Indonesia isinya kerajaan-kerajaan toh. Di kerajaan ini, kesultanan ini hukum itu nggak ada karena nggak tertulis sifatnya. Jadi itu yang mempersulit mereka. Ada yang tertulis hukum agama dalam kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab itu ada hukum agama. Nah, disinilah konteksnya kenapa kok seringkali nanti hukum agama itu kalau di Indonesia diletakkan dalam konteks hukum adat, hukum adat kan gitu ya. Nah,
Tetapi mereka heran, tapi nggak ada hukumnya, tapi kok teratur masyarakat? Iya. Ya, Karena tidak tertulis itu ya. karena Pak. tertulis. Tetapi di sisi lain ada fakta bahwa mereka hidup teratur. Nah, itu yang menjadi segi Ah. pertimbangan mereka, pemikiran mereka kenapa bisa jadi seperti ini. Nah, akhirnya mereka selidiki. Iya. Nah, ternyata setelah diselidiki, oh ternyata ada yang mengatur. Nah, itu Yang dia. kelak kemudian oleh Van Vollenhoven disebutnya sebagai adat recht. Hukum adat. Hukum adat itu. Oh. Jadi yang mencetuskan pertama awalnya nggak ada, mereka nggak mengenal yang namanya hukum ya harus tertulis, Iya. yang gitu. Karena secara jelas harus tertulis. Begitu datang ke Nusantara, mereka lihat orang Nusantara kok tertib, tetapi nggak ada. Karena hukum adat itu cirinya ada di dalam di dada setiap orang. Jadi di situ ada ciri-cirinya bahwa di situ harus ada otoritas, ya. Ya. Ada apa namanya? Ada hukuman, ya. Ada Kalau melanggar sanksi, ada sanksi, mengikat, ada orang yang yang dituju. dan berada di wilayah tertentu yang melampaui tidak hanya satu wilayah tertentu, dan itu ya. berlaku secara universal. Jadi tidak hanya sekarang, berlaku juga untuk besok, lusa dan lain sebagainya. Oh, jadi bisa dilihat dari sejarah tersebut. Jadi ketika kedatangan bangsa kolonial itu, mengapa kok seperti ini teratur? Iya, Dilihat padahal nggak ada hukum tertulisnya. hukumnya, nggak ada. Akhirnya mereka gali. Oh ternyata ada yang namanya hukum adat. Nah, itulah yang disebut dari adat recht gitu ya. Ya, setelah mereka melakukan kodifikasi, Oh iya. akhirnya dikumpulkan satu persatu. Apa saja sih yang boleh, yang nggak boleh dan lain sebagainya. Makanya kemudian pada akhirnya setelah itu kita mengetahui ternyata mulai dari Aceh sampai Papua itu sudah ada itu Ternyata hukum sudah itu, ada. sehingga masyarakat Nusantara itu. Jadi kalau kemudian tadi di awal kita katakan bahwa pandangan Barat melihat kita ini yang tidak berbudaya, terbudaya, tidak berperadaban, Iya. itu salah. Bahkan yang mengatakan salah itu mereka sendiri. Makanya ya kadang-kadang saya guyon-guyon ya bahwa kita penting ini jasanya, walaupun mereka kolonial dalam satu sisi. Ya, Jadi secara akademik mereka lah yang menemukan hukum adat itu. Iya. Tanpa mereka kita nggak tahu bahwa Iya. ada. Nah disitulah ujung daripada kebanggaan kita sesungguhnya. tanpa disadari secara langsung. Pak, ya. Secara langsung. Tanpa disadari Bahkan itu mereka ada punya sebelum masalah. Islam masuk. Oh, iya. Ya, jadi Islam itu kan sebagai sebuah agama dalam pengertian nilai. Ya. Nilai-nilai yang ada di Nusantara ini sudah ada, kemudian berdialog dengan nilai-nilai agama Islam, akhirnya menjadi perilaku yang baru. Dan kemudian kelak disebut Islam Nusantara itu adalah hasil daripada dialog nilai-nilai Perpaduan. nilai-nilai Islam berdialog dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Nusantara. Ya, Jadi seperti itu. Ya, Nah, kalau menggunakan kerangka berpikirnya Fajrul Rahman bahwa semua semua Islam itu semua otentik. Jadi karena Islam dipahami oleh Fajrul Rahman itu sebagai nilai-nilai. Ketika nilai ini berdialog dengan mana? Nilai Islam berdialog dengan budaya Arab. Jadilah Islam Arab. Sama seperti sebelumnya itu ya. Lah, ini Islam nilai Nusantara, jadi dengan Islam. nilai Islam berdialog dengan Nusantara, jadilah Islam Nusantara. Jadi tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan bahwa mana yang lebih otentik, Mana yang lebih utama? yang asli ya. Nggak ada, semuanya asli. Semuanya asli. Iya, karena kan Islam turun di Arab kan nilai-nilai Islam berdialog dengan budaya Arab. Ya. Menghasilkan perilaku dan kebudayaan serta peradaban di Arab. Tidak iya. bisa kemudian kita copy paste peradaban itu karena hasil dialognya kan berbeda. Iya. Jadi makanya kenapa Indonesia di Nusantara ini kemudian Islam tersebar sangat cepat karena metodenya yang dilakukan oleh Wali Songo itu menggunakan metode kebudayaan sehingga tidak merusak nilai-nilai apa yang ada, tetapi kemudian mengkerangkai nilai-nilai Islam tadi itu dalam kebudayaan ini. Saya kira seperti itu mungkin itu ya. Mungkin itu ya Pak. Secara umum seperti itu ya anunya. Nanti rinciannya ini mesti terkait dengan tema-tema kita berikutnya. Nah, terkait dengan sejarah hukum adat nih Pak. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, perihal hukum adat nih Pak. Kita kan tidak terlepas dari
yang namanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dimana ketika contoh seperti ini Pak, ada di Indonesia dengan beraneka ragam budaya. Nah, ketika saya ke tempat wilayah yang terkenal dengan hukum adatnya, apakah di sana bisa dikompensasi Pak? Ketika saya melanggar, apakah nanti saya harus memakai hukum adat di situ atau bisa menggunakan hukum umum yang berlaku Pak? Nah, kalaupun ada kompensasi, itu apakah ada batasannya lagi Pak? Jadi keberlakuan hukum adat tentu ada wilayah namanya yang disebut dengan masyarakat adat Iya. kalau hari ini ya. Iya, Pak. Jadi misalnya kita kalau pergi ke Bali, Nah, iya, khususnya di Bali, Pak. Kita kasih contoh yang mudah saja. Kita masuk ke wilayah-wilayah tertentu harus berpakaian ini kan kita mengikuti, Ya, menghargai dan lain kebiasaan. sebagainya. Nah, jadi kita kan banyak beberapa kali kasus itu. Para wisatawan itu akhirnya dideportasi karena tidak menghargai itu. Ya, tidak menghargai adat mereka Adat khususnya mereka. Pak, karena sudah Nah, dari itu tidak bisa tidak bahwa khususnya untuk Bali itu kan terkenal bahwa kehidupan mereka itu adalah agama. ya sangat Agama kental, adalah kehidupan mereka. kental Jadi dengan tidak itu. bisa dipisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan agama. Ya, Jadi hampir seluruhnya bisa memiliki nilai-nilai sakral. Nah, kita sebagai orang yang berpikir bahwa kehidupan itu bersifat plural, ya pantasnya lah kita menghargai itu. ya, Tidak bisa semua ukuran itu menggunakan ukuran kita, kan begitu. Nah, karena tidak sama dengan kita, kemudian Iya, kita tidak bisa semau kita, tidak bisa standar semau kita, harusnya kita gitu. seperti apa ya? Jadi kalau di sana misalnya orang itu harus pakai pakaian tertentu, masuk pura dan lain Ya, sebagainya, walaupun saya- itu dalam tanda kutip tempat ibadah, ya, tetapi kan tempat ibadah itu memiliki nilai sesuatu yang indah, akhirnya menjadi ospek pariwisata kan gitu Iya. ya. Tetapi kan tetap saja mereka harus menghargai itu ya, sebagai harus sebuah. mengikuti bagaimana ketentuan-ketentuan. Bahkan tersebut. pembangunan di Bali sampai hari ini kan harus mengikuti tradisi mereka bahwa tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari Ya, pura nah misalnya. khususnya contoh. itu Pak yang jadi Contoh. bukan problematik pembahasan sekarang ini kan banyak yang heran Bapak dengan terkait mengapa pembangunan tidak boleh melebihi tingginya. dari Ya, pura. karena memang contohnya kalau dalam hukum adat itu dulu hanya satu terakhir itu orang yang kena hukum adat itu. Ada seorang gubernur Bali yang harus dihukum secara adat karena apa? Memaksa pembangunan hotel lebih tinggi. Melebihi tingginya tempat Tinggi ibadah pura. mereka Nah, tersebut, itu Pak, ya. terakhir itu. Nggak tahu setelah itu saya nggak ngerti contohnya mana lagi. Nampaknya sekarang sudah dilarikan bagaimana hukum adat itu kepada yang sifatnya positif. Jadi jejak hukum adat itu ada nampak di dalam berbagai macam daripada peraturan daerah. Jadi wujud hukum adat hari ini itu bisa dikatakan bahwa peraturan daerah itu adalah wujud hukum adat. Jadi jangan heran kalau kemudian di masing-masing daerah peraturan daerah itu bisa berbeda. Berbeda-beda. Karena dilatar belakangi oleh Dia hukum ada adat hukum tersebut, yang Pak, ya. berbeda. Jadi kalau di Bali misalnya, Ya, di sana pakai udeng Pakai- Bali, pakaian Bali, tak pakaian Bali. perlu pakai helm, jangan ditiru di sini. ya karena sudah berbeda jelas. Bisa Di wilayah mereka memang wilayah beda. punya karena ketentuan masing-masing. ketentuan masing-masing. Contoh seperti itu yang kelihatan ya. Nah, tapi kemudian ini kan Jika diaplikasikan di luar kan sangat tidak cocok. bisa. Nah, itu membuktikan bahwa di Nusantara ini ada Beraneka ragam, berbagai berbagai macam. macam. Nah, disitulah alasannya kenapa tadi Van Vollenhoven sama Suharto menolak untuk melakukan pemberlakuan hukum undang-undang di Belanda sana yang Ya. setelah diinformasi untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Nah, Jangan, karena di sini sudah ada aturan mainnya. karena sebelumnya sudah ada, sudah diterapkan, sudah Nah, tertera. pemahaman mereka tentang itu ya tentu bukan untuk kepentingan kita orang di Nusantara, tentu untuk kepentingan Mereka. untuk kepentingan kolonialisme, Iya, iya. memahami cara berpikirnya wilayah-wilayah kekuasaan kolonial tersebut. ini tentu untuk kepentingannya sana. Kepentingan pribadi bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Tetapi kan dalam prosesnya akhirnya anak negeri ini ikut membangun hukum itu. Ikut andil, ikut Andil partisipasi. sejak misalnya politik etis tahun 1900-an bahwa Belanda merasa bahwa setelah dikritik oleh kelompok liberal tadi itu di sana Iya. bahwa kontribusi Nusantara itu kan besar sekali bagi pembangunan Belanda.
Kita penting lah untuk ada politik etis balas budi. Ya, dampak pengaruhnya lumayan besar ya Pak ya, dampaknya Ya, besar. tidak hanya besar, sana 100% itu dibiayai oleh Nusantara. Manfaatnya juga dapat dirasakan. Manfaatnya seperti itu. dirasakan. Nah, akhirnya apa? Anak-anak negeri itu bolehlah sekolah Nah, di Belanda, sehingga banyak yang bergelar master, dokter Andes, ahli ekonomi seperti Pak Hatta itu dokter Andes Muhammad dalam dokter, ada Mister Supomo, Mister itu gelar sarjana hukum. Nah, barangkali mungkin anak syariah ini minta aja gelar baru, jangan sarjana hukum, Mister gitu loh ya. Iya. Keren juga Mister Sidik misalnya, Mister siapa ya. Jadi ceritanya seperti itu. Wah, pada akhirnya karena mereka sudah pada jadi ahli sarjana, pada akhirnya pembentukan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh anak-anak negeri. ya yang dapat pengaruh besar dari mereka sendiri. Iya, tidak lagi kemudian bahwa itu ansih copy paste dari hukum kolonial. Ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Ya, apalagi kalau kita bicara hukum pidana. Hukum pidana itu di mana sedunia sama saja, Mas. Hukum pidana itu. Jadi sama ratanya Pak. Lah iya sama, mencuri itu di mana-mana ya nggak boleh. Iya, iya. Lah pidana kan itu bedanya. Barangkali ya hukum-hukum yang lain, hukum perdata apa yang berbeda. Tetapi hukum pidana itu sama. Hukum perdata kita juga masih menggunakan hukum perdata yang lama kan yang tetapi itu semua kan sudah pernah direvisi ya, entah revisinya itu dalam bentuk apa namanya undang-undang atau apa dan lain sebagainya. Ya ini nanti kita lihat aja tahun 2026 nanti kan hukum apa namanya KUHP kita kan sudah menggunakan KUHP yang baru. Dan saya yakin kalau bukan saya yakin ya, itu adalah hasil karya anak Indonesia yang prosesnya panjang sekali ratusan tahun kan itu ya. Tahun-tahun sebelumnya mulai dari sejarah itu gitu loh. Nah, itu. Terkait ini lagi nih Pak, mengenai hukum adat itu apakah ada perbedaan Pak dari masa ke masanya Pak hingga saat ini, atau bisa dibilang apakah hukum adat itu tidak akan punah selamanya? Saya kok yakin bahwa karena masyarakat adat itu ada sebelum bangsa ini ada. Justru itu menjadi jiwa bangsa. Bahwa kemudian sudah tertransformasi menjadi hukum positif karena memang hukum itu harus ada kepastian. Ya, kepastian yang kepastian jelas hukum. tertulis. Tetapi nilai-nilai adat tadi itu kan sudah, jadi makanya tidak bisa dihadap-hadapkan hukum adat dengan hukum positif. Tidak bisa dihadap-hadapkan. Ya. Hukum adat lawannya hukum positif, enggak begitu. Karena hukum positif karena hukum positif ini juga dijiwai oleh hukum adat tadi itu. Ada peran penting dari hukum adat, jadi nggak bisa disanding-sanding. Ya, nanti adik-adik kalau lihat di KUHP yang baru itu kan tentang penghukuman itu argumentasinya sudah berbeda, sudah sangat khas Indonesia. Untuk menentukan harus dihukum berapa, bagaimana menghukumnya, alasannya apa, itu sudah sangat khas Nusantara. Nah, disitulah kemudian makanya misalnya ujaran kebencian aja itu bisa berbeda antara di Amerika sana dengan di Eropa dengan di Indonesia. Makanya ya kita harus, itu berarti kan produk kita sudah dengan mempertimbangkan suasana batin dan adat istiadat kita gitu loh. Jadi kalau kemudian masyarakat di Indonesia ini mayoritas Islam, saya yakin sekali bahwa produk-produk hukum ini mesti nuansanya nggak jauh-jauh beda dengan hukum Islam itu. Ya, karena nilai-nilai kalau agama dalam pengertian yang formal mungkin tidak, tetapi secara nilai-nilai pasti ada di dalamnya. Bahkan di tingkat kebudayaan, istilah assalamualaikum, alhamdulillah, itu sudah bukan lagi ujaran yang sifatnya spesifik agama tertentu. Jadi sudah lumrah ya Pak. Coba maaf ya, saya tidak menyindir, tidak mau merendahkan. Apa sih yang maaf ya, di luar Islam misalnya, kita kaget bahwa mendengar berita saudara kita meninggal, yuk kagetnya gimana? Kagetnya tentunya ada ucapan sendiri kaget itu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan keyakinan masyarakat. Coba kalau ditanyakan kepada mohon maaf yang bukan beragama Islam, ditanya, Pak Ahmad meninggal. Loh kok meninggal? Kok meninggal? Meninggal kok kan gitu. Bukan mengenakan, artinya bahkan Indonesia agama Islam itu sudah menjiwai kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak langsung sudah Coba caranya kita membagi waktu. Ayo kita kapan ketemu? Pada asar, pada maghrib. Itu paling enak. Gitu loh. Jadi sudah
Islam itu sudah jadi bagian satu kesatuan dalam kehidupan kita. Secara tidak langsung memang Bahkan mohon maaf kawan-kawan saya yang bukan non Islam misalnya saya katakan seperti itu, bahwa mereka seringkali menggunakan terminologi yang sama. Ayo ketemu misalnya pada dasar ya itu sudah bukan lagi sebagai kalimat-kalimat yang sifatnya spesifik agama tertentu, tapi sudah jadi bagian. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ada kita takjub, astagfirullah, subhanallah, itu kan sudah itu enak itu. Iya, kebiasaan yang indah. Ya, indah kan begitu anehnya. Jadi kemenangan itu namanya istilahnya bahwa kita sudah menyatu ke dalam kebudayaan itu sudah inherent ada di hukum Islam itu nilai-nilai Islam itu ada inherent dalam kehidupan sehingga otomatis kalau kemudian yang merumuskan hukum-hukum itu di Indonesia itu karena orang Islam, ya otomatis lah bahwa mereka mesti tidak akan walaupun mereka harus memiliki toleransi karena menerapkan toleransi yang tinggi. Iya, dan itu sudah jadi wataknya masyarakat Nusantara. Nah, nanti lain kali kita membahas ini apa hubungannya pembentukan hukum tadi itu dengan misalnya background kebudayaan kita ini. Ya, dengan background yang masyarakat kita ini kan hidup kebudayaan kita kan kebudayaan bahari, bukan kebudayaan kontinental. Nah, apa bedanya seperti itu? Kenapa kita cenderung egaliter? Nah, itu perlu lebih. Coba saya kasih sepil aja satu ya, tak sepil aja bahwa misalnya contoh kalau kita ada kejuaraan itu, kita ini mencari juara itu sampai juara harapan 1, harapan 2, harapan 3, harapan 4. Dan coba kalau di Eropa mana ada itu juara 1 tetap yang diambil. Iya, satu aja kan begitu. Itu artinya bahwa dalam lomba pun itu kebersamaan yang ada. Jadi ketika selesai semua merayakan. Makanya jangan heran kalau di Nusantara ini banyak festival-festival lah. Festival anak soleh lah. Festival inilah. Coba juaranya itu tidak hanya juara 1, gak penting juara 1, yang penting semua bahagia kan gitu. Makanya saya suka menggunakan istilah festival daripada musabakoh. Mohon maaf ya, saya nggak nyindir ya. Itu lebih baik festival itu adalah menampilkan. Apakah misalnya contoh apalagi soal agama, apakah yang suaranya lebih jernih, lebih bagus itu dinilai oleh Tuhan sebagai yang lebih baik? Ya enggak juga kan? Kalau ukurannya kan bisa yang lain-lain kan, ukurnya bisa banyak. Sebagai sudut pandang, makanya kan kejuaraannya itu selalu ada juara harapan 1, misalnya juara harapan. Saya pernah jadi juara harapan 2 dulu. Harapan 2 suara jelek kayak begini aja harapan 2, artinya diharapkan kan begitu ya. Jadi akhirnya saya tidak mati semangat untuk belajar kan gitu. Ada apresiasi. Nah, itu ciri-ciri kita. Nah, makanya dalam hukum itu sangat sekali nanti akan dipengaruhi oleh itu. Tidak bisa tidak. Makanya khas di Indonesia itu. Jadi itu ya Pak, terkait hukum adat, sejarahnya hingga bagaimana eksistensinya di Indonesia. Jadi hukum adat itu bisa dibilang ada peranan penting dalam pembangunan hukum sangat peran. Sehingga menjadikan karakteristik hukum di Indonesia itu memang beda. Dan ini yang harus kita promosikan ke dunia, bahwa Indonesia memperkenalkan bahwa Indonesia ini memiliki cara berpikir yang baik. Terima kasih Bapak. Mungkin seputar itu dulu Bapak terkait hukum adat. Semoga nanti teman-teman atau yang lainnya bisa memahami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila kekurangan pembahasan yang lebih rinci lagi dalam podcast ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.